Jadi tidak ada yang jaringan distribusinya itu seperti gambar yang ada di depan Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Jadi inilah Pak Adi negara kita. Jadi negara yang memang kita juga harus support secara terus-menerus dan juga merupakan tanggung jawab kita bersama gitu ya. Bukan hanya Pertamina sebagai distributor BBM maupun produsennya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi salah satu contoh kita ambil bapak-bapak yang juga kita lihat moda transportasinya itu cukup berat. Ada di Sumatera Bapak Ibu. Jadi Sumatera itu jalurnya itu sampai ratusan kilometer antara satu terminal BBM yang memasok mobil tangki sampai ke SPBU. Nah, sementara jalurnya itu bukan jalur biasa Pak. Kadang-kadang harus menembus sungai, menembus banjir gitu ya, jalan longsor. Dan ini kita lakukan selama 7 hari seminggu, 24 jam untuk terminal-terminal BBM yang besar. Ya, jadi ini kenapa kita memang harus lebih awal mendistribusikan karena tadi jarak-jarak yang cukup jauh. Ya, jadi kita tadi selain kita ada terminal BBM, kita juga punya agen premium minyak solar untuk jumlah yang lebih kecil lagi. Terus kita juga punya agen minyak tanah khusus untuk minyak tanah, dan juga tentunya ada DPPU yang untuk mengisi nanti untuk bandar udara atau pesawat terbang. Nah, kalau kita ke Kalimantan tuh menarik lagi Bapak Ibu. Jadi didistribusikan dari terminal gitu atau dari terminal BBM masuk ke mobil tangki, masuk lagi ke dalam drum, udah gitu masuk ke dalam kapal atau longboat kita sebut karena harus melalui Sungai Barito, kemudian baru bisa masuk ke APMS. Jadi karena memang volumenya pembelian BBM di lokasi tersebut masih sedikit, maka yang menjual bukan SPBU tapi agen premium minyak solar. Nah, jadi ini sampai 4 kali atau 3 kali moda transportasi harus diganti untuk bisa mencapai ke lokasi tersebut. Jadi itu ada gambar-gambarnya tuh Bapak Ibu. Dari drum-drum kita pindahkan lagi masuk ke longboat, itu ada sekitar 5-6 jam masuk lagi ke pelosok. Jadi memang kadang-kadang mindset kita itu tidak bisa kita samakan distribusi BBM itu seperti yang berlaku di Pulau Jawa. Apa yang terjadi di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Nusa Tenggara itu benar-benar seperti bumi dan langit seperti apa yang terjadi di Jawa. Ya, jadi ini sebenarnya gambaran realitas yang terjadi yang memang harus bisa kita sikapi tadi dengan perbaikan atau pembangunan infrastruktur secara lebih cepat, tapi juga tentunya ini membuka mata kita semua bahwa tidak semudah itu melakukan distribusi BBM. Rotendao juga sama, ini bahkan ada beberapa waktu itu kita share ke teman-teman, waktu itu teman-teman nanya di mana sih nih Rotendao kok namanya cukup aneh, apa salah ejaan atau gimana, ternyata ada Bapak Ibu di Nusa Tenggara Timur. Jadi inilah Bapak Ibu saudara-saudara kita semua yang tentunya masih terus membutuhkan BBM. Maluku Papua nanti ada 3 wilayah yang Bapak Ibu lihat di Papua itu, di mana itu hanya bisa dilalui oleh pesawat. Jadi salah satunya adalah di Wamena, kemudian di Wayame, dan satu lokasi lagi. Jadi ini tidak ada moda transportasi lain selain pesawat. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan darat Pak untuk tembus ke gunung. Ya, jadi ini tentunya yang membuat biaya distribusi di daerah-daerah seperti ini akan relatif lebih tinggi daripada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Jadi ini kalau kita bisa lihat, yang merah itu berasal dari mancanegara, tadi yang sifatnya masih impor, memang kita harus bisa dapatkan karena memang konsumsi lebih tinggi daripada supply. Kemudian yang kuning dari kilang-kilang Pertamina, kita ada 7 kilang di seluruh Indonesia yang mengolah ini. Kemudian yang biru ini bongkar muat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, di Papua ini bongkar muat atau biasanya backloading bahasa kita itu bisa sampai 3-4 kali. Jadi dari kapal tanker besar ke mid size, sedang, ke kecil lagi bisa sampai 3-4 kali ganti kapal untuk bisa menjangkau sampai ke dalam daerah-daerah terpencil tersebut. Silakan Pak. Nah, ini Bapak Ibu jumlahnya 63 miliar liter per tahun. Jumlah BBM yang tadi harus kita distribusikan ke seluruh Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia, di mana kita melihat jumlah konsumen baik dalam bentuk kendaraan bermotor roda 2, kemudian roda 4 dan bus ini terus meningkat. Jadi ini jumlahnya sangat besar, 55 juta gitu ya. Kemudian dari segi mobil ini sebenarnya hampir-hampir sama dengan yang ada di Malaysia, sekitar 11 juta kendaraan. Nah, bus ini nanti mungkin kalau kita bisa bekerja sama dengan beberapa pemprov, kita akan bisa mulai mengalihkan bus ini untuk lebih banyak menggunakan bahan bakar gas. Jadi menjalankan program konversi dari BBM ke BBG. Kenapa? Karena memang secara efektivitas dan efisiensi memang bahan bakar gas pada jangka panjang akan lebih efisien daripada BBM. Karena sekarang pun harganya masih sekitar 3.100 liter setara premium ya. Jadi
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.